Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari para lause dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini hari Minggu yang spesial loh Stefani, karena apa ya? Kita merayakan Paskah. Ya, kita hari ini merayakan Paskah. Nah, Paskah itu hari apa ya loh Stefani? Aku mau tanya sama adik-adik nih, apa Paskah itu? Ada yang tahu nggak? Kayaknya nggak ada yang tahu ya Lase ya. Iya. Ya, kalau gitu Lase aja yang kasih tahu untuk adik-adik semua dan untuk kita semua ya. Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dan di hari Minggu ini kita mau bersama-sama untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama naikkan pujian. Yesus disalibkan karena cinta saya, cinta kamu, dan cinta kita semuanya. Yesus disalibkan karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Yeay adik-adik, Tuhan mencintai kita semua, oleh karena itu dosa kita semua telah dihapuskan. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, beribadah, boleh bersama-sama merayakan hari Paskah, hari kebangkitan-Mu Tuhan. Tolonglah kami semua dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, kiranya kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan kami akan mendengarkan firman Tuhan nanti. Tuhan Yesus menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Yeay! Adik-adik semua kayaknya masih kurang semangat. Kita mau sapa sekali lagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya adik-adik? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Yeay! Sudah semangat. Hari ini hari Minggu yang sangat spesial. Kita beribadah merayakan hari Paskah. Nah, tema kita juga hari ini sangat spesial adik-adik. Lase Fani, tema kita hari ini apa ya Lase? Yesus hidup dan menang. Iya, Yesus
hidup, dan menang. Tapi kita bukan hanya mengucapkannya saja, kita punya gerakan. Adik-adik semua bangkit berdiri. Nanti adik-adik semua lihat Lause Zela dan Lause Fani akan menggerakkan untuk yel-yel ini. Yesus hidup dan menang. Kita sama-sama bergerak ya adik-adik. 1, 2, 3. Yesus hidup dan menang. Nanti waktu menang adik-adik semua kepalkan tangan dan melompat ya. Ayo kita bersama-sama mengucapkan yel-yel kita. Yesus hidup dan menang. 1, 2, 3. Yesus hidup dan menang. Yeay. Sekali lagi dengan yang lebih semangat ya. Yesus hidup dan menang. Yesus hidup dan menang. Yeay. Kita sudah bersemangat adik-adik. Kita mau bersukacita. Sukacita kita karena Tuhan Yesus telah mati untuk kita semua. Kita akan memuji Tuhan. Oh sukacitaku, pom 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 pom. Adik-adik semua, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, siapkan Alkitabnya dan juga siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan pujian. Selamat pagi. Wah, Losi yakin semuanya sudah pada siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat pagi juga untuk papa mama yang menemani adik-adik semuanya beribadah sekolah minggu hari ini ya. Nah,
Seperti yang tadi sudah disampaikan atau sudah dinyanyikan bareng-bareng nih. Tema ibadah hari ini, Yesus hidup dan menang, sama Lause Jela dan juga Lause Fani. Nah, hari ini Lause mau kasih yang full versinya nih ya. Kita mau menyanyikan yel-yel kita hari ini dengan gerakannya juga dan dengan lagunya juga. Jadi Lause aja kita semuanya, adik-adik yang di rumah, untuk berdiri ya. Untuk berdiri, kita mau bersama-sama menyanyikan yel-yel kita. Pelan-pelan dulu ya, untuk kita belajar bersama-sama. Jari tangannya, jarinya begini. Ke kiri kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, kanan 2 kali, kiri 2 kali. Ya, ikutin Lause bersama-sama ya. 1, 2, 3, go. Ea eyo, ea eyo, Yesus hidup dan menang. Ea eyo, Yesus hidup dan menang. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Jadi sudah tahu gerakannya ya. 1, 2, 3, go. Yesus hidup dan menang. Yesus hidup dan menang. Oke, kita coba sekali lagi ya. 1 kali lagi. 1, 2, 3, go. Yesus hidup dan menang. Yesus hidup dan menang. Yeay. Nah, saya yakin kita semuanya, adik-adik yang di rumah, bisa menyanyikan yel-yel ibadah Paskah kita hari ini. Oke, adik-adik semuanya boleh duduk lagi. Nah, hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan menolong kami dan Tuhan memimpin kehidupan kami lagi. Terima kasih karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati Engkau di dalam ibadah pada hari ini. Bahkan kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami semuanya boleh merenungkan dengan baik, memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya boleh duduk. Tarik napas dulu. Kalau masih capek tadi ya, kita goyang-goyang yel-yel kita. Nah, tarik napas dulu, istirahat dulu. Kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Oke, adik-adik, kita mau merenungkan firman Tuhan kita bersama-sama yang terambil dalam kitab Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan bersama-sama ya. Nah, hari ini
Ada yang berbeda nggak dari ibadah-ibadah minggu seperti biasanya? Pasti di antara adik-adik berbeda loh, kok kita hari ini ada yel-yel sih? Yesus hidup dan menang. Itu yang jadi yel-yel kita. Bahkan ada ea-eonya ya, ke kanan, ke kiri, sudah goyang-goyang semuanya. Dan lo saya yakin pasti adik-adik semuanya lebih luas daripada lo karena suka main TikTok ya. Nah, hari ini kenapa berbeda ya? Adakah adik-adik yang tahu? Apa? Kurang kenceng kasih taunya. Ada yang tahu kenapa ya? Kok hari ini berbeda sih? Ada yel-yelnya sih? Nggak seperti ibadah minggu biasanya? Oh iya, bener. Ada adik-adik yang menjawab, kan hari ini hari Paskah loh, makanya ada yel-yelnya ya. Oh iya, pinter banget. Nah, sekarang lo mau tanya nih sama adik-adik yang ada di rumah ya. Kira-kira Paskah itu apa sih? Ya, kira-kira Paskah itu apa sih? Adakah di antara adik-adik yang tahu? Coba deh, kalau ada yang tahu bisikin sama Lose. Paskah itu apa sih? Coba apa? Hah? Kurang kenceng bisikannya. Apa sih Paskah itu ya? Hah? Ada yang jawab, Paskah itu menghias telur. Masa sih Paskah menghias telur? Coba deh, ada yang jawab yang lain lagi nggak? Coba bisikin sama Lose, kasih tahu Lose. Apa? Paskah itu mencari telur. Wah, Paskah itu mencari telur ya? Masa sih Paskah itu mencari telur? Coba deh untuk anak-anak yang udah kelas besar nih, kira-kira Paskah itu apa sih? Kasih tahu sama Lose dong. Apa? Paskah itu apa? Ada yang tahu? Oh, mungkin ada adik-adik yang berkata Paskah itu tentang kematian Tuhan Yesus, Lose. Nah, adik-adik, Lose mau kasih tahu dulu ya, Paskah itu apa sih sebenarnya? Kita rayain Paskah, tapi apa sih arti Paskah itu ya? Nah, adik-adik, di dalam perjanjian lama, Paskah itu biasanya dirayakan atau dirayakan karena pada saat itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi ketika bangsa Israel terbebas dari tanah Mesir, dari bangsa Mesir, maka mereka merayakan Paskah. Artinya pembebasan dari perbudakan yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Tetapi di dalam perjanjian baru, Paskah itu artinya membebaskan manusia dari dosa. Membebaskan manusia dari dosa melalui karya Tuhan Yesus, yaitu penyaliban, yaitu kematian, dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik sudah tahu ya Paskah itu apa ya? Paskah itu membebaskan manusia dari dosa melalui karya Tuhan Yesus di kayu salib dan juga melalui kebangkitannya. Jadi Paskah itu tidak hanya cari telur, tidak hanya mewarnai telur, menghias telur, atau tidak hanya dapat hadiah ketika Paskah. Tetapi lebih daripada itu semua, Paskah itu bagaimana kita merayakan bahwa kita sebagai manusia berdosa sudah dibebaskan dari dosa, sudah ditebus oleh dosa. Melalui apa? Melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, Lose mau ingatin tuh, beberapa minggu yang lalu kita juga sudah belajar ya tentang firman Tuhan di sekolah minggu. Bahkan di hari Jumat yang lalu kita beribadah bersama-sama, yaitu ibadah Jumat Agung. Ada video tentang penyaliban Tuhan Yesus. Nah, hari ini Lose juga mau ajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah video nih. Kira-kira apa sih yang Tuhan Yesus lakukan? Atau apa sih yang dialami Tuhan Yesus setelah ia mati di kayu salib? Adakah adik-adik yang tahu? Kalau adik-adik, di antara adik-adik ada yang tidak tahu, yuk kita simak videonya bersama-sama. Ini dia. Maka sampailah Yesus di Golgota. Para prajurit mulai mempersiapkan penyaliban. Ini adalah hari yang menyedihkan bagi pengikut-pengikut Yesus, namun tidak bagi para prajurit dan imam-imam besar.
Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang lain kau selamatkan. Jika benar engkau Mesias, selamatkanlah dirimu. Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tidakkah engkau takut? Kita memang selayaknya dihukum, tetapi orang ini tidak bersalah. Yesus, ingatlah akan aku apabila kau datang sebagai Raja. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku dalam Firdaus. Penyalipan masih terus berlangsung. Matahari bersinar tepat di atas mereka. Lalu kegelapan datang meliputi seluruh daerah itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sungguh orang ini anak Allah. Maka Yesus sudah menggenapi rencana Allah untuk manusia. Langit sudah semakin gelap. Yusuf datang mengambil mayat Yesus, mengapani dan menguburkannya dalam kubur baru di dalam bukit batu. Lalu pada keesokan harinya, imam-imam kepala dan orang Farisi meminta Pilatus untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga, karena mereka teringat perkataan Yesus bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Maka diperintahkan dan pergilah para prajurit untuk menjaga kubur itu. Namun pada hari ketiga, kubur terbuka, matahari menerangi kubur itu. Keajaiban terjadi, dia hidup. Maut dikalahkan, manusia dibebaskan dari dosa. Semua yang terjadi adalah rencana Tuhan. Dia hidup untuk mempersiapkan tempat yang indah bagi kita di surga selamanya. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus tidak hanya mati di kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit, ya. Ia bangkit dan ia menang atas maut. Ia mengalahkan maut dan kematian tidak berkuasa lagi atas dia. Sungguh hebat Tuhan Yesus kita. Nah, adik-adik, kalau kita ingat-ingat lagi cerita tentang firman Tuhan beberapa minggu lalu, bagaimana diberitakan, bagaimana disampaikan bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa. Semua manusia adalah berdosa. Semua manusia telah berdosa. Dan tahukah adik-adik, upah dosa itu adalah apa? Upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Bahkan dosa itu membuat kita menjadi musuh Allah. Kita ini menjadi musuh Allah. Nah, adik-adik, semua orang telah berdosa. Mau yang kecil, mau yang besar, mau yang tua, mau yang muda, mau yang rambut keriting, rambut lurus, mata belok, mata sipit, semua kita berdosa. Dan kita mendapatkan hukuman, yaitu maut. Bahkan kita harus terpisah dari Allah. Kita menjadi musuh Allah. Akan tetapi, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka ia mengutus Tuhan Yesus untuk turun dari surga ke dunia menjadi manusia. Dan ia mati di kayu salib untuk menebus hidup kita dari
dosa. Nah, adik-adik, jadi tangan kita yang berdosa, tangan Tuhan Yesus yang dipaku di atas kayu salib. Kaki kita yang berdosa, kaki Tuhan Yesus yang dipaku di atas kayu salib. Pikiran kita yang berdosa, kepala Tuhan Yesus yang dimahkotai oleh duri. Bahkan semua organ tubuh kita yang berdosa, tubuh Tuhan Yesus yang dihukum. Nah, adik-adik, karena Allah begitu mengasihi Lause, mengasihi adik-adik semuanya, maka Allah tidak mau ya kita semuanya mendapatkan hukuman. Allah tidak mau kita ini mendapatkan akibat dari dosa, yaitu maut. Maka ia mengutus Tuhan Yesus untuk turun ke dunia menjadi manusia dan mati untuk kita yang berdosa. Jadi hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita semuanya digantikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi ada berita sukacita lagi bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mati di kayu salib, tapi ia juga bangkit. Ia pada hari yang ketiga, ia bangkit. Ia mengalahkan maut. Ia mengalahkan kematian sehingga maut tidak berkuasa lagi atas dia. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Nah, adik-adik, begitu luar biasa ya apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita semuanya. Untuk Lause dan juga untuk adik-adik yang ada di rumah. Jadi, bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib, pada hari yang ketiga ia bangkit, ia hidup dan menang mengalahkan maut, itu adalah bukti ketaatannya kepada Bapaknya dan juga bukti kasihnya kepada kita. Ia mau mati bagi kita dan menang mengalahkan maut, memberikan hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka maut tidak lagi berkuasa atas kita, melainkan Kristuslah yang berkuasa atas hidup kita. Nah, adik-adik, Lause mau tanya dulu dan Lause mau tantang nih sama adik-adik semua yang ada di rumah. Kita sudah mendengar bagaimana kasih Allah kepada kita. Dibuktikan dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus hidup kita dari dosa. Ia menang mengalahkan maut. Ia adalah Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, yang mengalahkan maut. Dan kematian tidak berkuasa lagi atas hidupnya. Maka setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Karena ia telah hidup, menang, mengalahkan maut. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita semuanya, maukah kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita? Ingat ya adik-adik, semua manusia berdosa. Tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Dengan cara apapun, dengan bagaimanapun, bahkan dengan metode-metode apapun. Tidak ada yang dapat menyelamatkan diri kita dari dosa. Semua manusia membutuhkan juru selamat, membutuhkan pribadi yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka, maukah adik-adik menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan adik-adik? Jika adik-adik mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan adik-adik, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Jika adik-adik mau menerima Dia, mari ikutin Lause berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau baik bagi kami. Kami berterima kasih karena Tuhan mengasihi kami. Engkau mau mati bagi kami. Kami yang berdosa, kami yang layak menerima hukuman, tapi Engkau mau menggantikan hukuman kami. Bahkan kami tahu Engkau hidup, Engkau mengalahkan maut, dan kematian tidak berkuasa lagi atas Engkau. Kami berdoa, kami datang kepadamu,
dan kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik pasti Loso yakin nih, di antara adik-adik semuanya, adik-adik pasti banyak tuh atau semuanya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan adik-adik semuanya. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Tapi sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, Loso mau kasih dulu nih ayat hafal untuk kita semuanya nih. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, adik-adik, Loso harap kita semuanya bisa menghafalkan ayat hafalan ya. Bahkan tidak hanya dihafalkan, tapi kita juga boleh memahami dengan sungguh-sungguh, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tapi tunggu dulu, kira-kira adik-adik melihat Loso di depan ini ada yang berbeda nggak ya? Atau Loso masih sendiri aja ya? Nggak ada teman ya? Loso, kan ada aku. Oh iya ya, rupanya ada teman kita nih yang satu ini. Ada di antara adik-adik yang masih ingat gak sih sama teman kita yang satu ini? Apa? Sudah lupa? Ya ampun, sudah lupa loh sama kamu. Ya, ini teman kita waktu Natal kemarin ya. Coba siapa sih nama kamu? Saya sama teman-teman sekolah minggu GKTW pada lupa loh sama kamu. Ya ampun, coba deh kenalin ulang lagi ya. Mau ya? Mau dong, Loso. Teman-teman, kalian sungguh tega dan tega melupakan aku. Tapi gak apa-apa lah. Aku mau kenalin diri dulu untuk kalian ya. Perkenalkan, nama aku Cesa, yang cantik dan imut dan elok dan rupawan dari negeri ceria. Yeay! Wah, ternyata nama kamu Cesa ya, yang cantik dan elok dan rupawan. Kok panjang banget sih nama kamu? Ya ampun. Tapi Loso mau tanya dulu sama Cesa. Cesa tadi ikut ibadah nggak? Ibadah Paskah sekolah minggu nggak di GKTB tadi? Ikut dong, Loso. Nah, Loso mau tanya lagi nih sama Cesa ya. Cesa tadi mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Cesa nggak? Ya mau lah, masa nggak mau sih Loso? Tuhan Yesus kan sudah mati untuk Cesa, sudah hidup, bahkan bangkit dari kematiannya. Ia memberikan hidup untuk Cesa, untuk semua yang percaya kepada dia. Jadi Cesa mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan Cesa. Wah, hebat ya. Nah, pasti adik-adik di rumah juga sama dong kayak Cesa. Semuanya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan adik-adik semuanya. Tapi Cesa, hari ini kan hari apa ya? Hari ini adalah hari Paskah. Nah, kalau hari Paskah, Cesa mau ngucapin selamat Paskah nggak untuk adik-adik yang ada di rumah, untuk teman-teman yang ada di rumah nih? Kalau Cesa mau dong ngucapin selamat Paskah untuk teman-teman yang ada di rumah, Loso. Ya udah, sekarang Cesa ucapin dulu ya selamat Paskah untuk teman-teman yang ada di rumah ya. Oke? Oke, Loso. Nah, teman-teman semua, Cesa yang cantik dan baik hati, yang elok dan rupawan, mau mengucapkan selamat Paskah untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Selamat Paskah semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita
kalau Cesa tadi sudah mengucapkan selamat Paskah untuk teman-teman, untuk adik-adik yang di rumah, Losa juga ya. Losa mau ucapin selamat Paskah untuk adik-adik semua. Tuhan memberkati kita semuanya ya. Oke, Cesa? Oke, Losa. Jadi, Cesa mau pulang nggak sih? Iya dong. Aku mau pulang dulu ya, Losa. Soalnya aku pulang sendiri. Rio dan Ardo kan gak ikut. Ya udah deh. Oke lah ya. Sampai ketemu minggu depan lagi ya. Dadah. Dadah. Sampai ketemu lagi. Dadah. Nah, adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Sekalipun kita beribadah secara online, kita tetap harus memberikan persembahan. Nah, caranya nanti ditaruh di amplop, terus nanti dikasihin ke mama papa, nanti mama papanya amplopnya ditaruh ke gereja. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bukan saja mati, tetapi Tuhan Yesus juga hidup untuk selama-lamanya mengalahkan maut. Nah, adik-adik semua masih ingat tema yang tadi? Yesus hidup dan menang. Sebelum kita menutup ibadah kita di hari ini, kita akan memuji Tuhan satu lagu pujian, Yesus hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita di minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan di sepanjang ibadah kami dari awal hingga akhir pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan juga yang boleh terus berbicara bagi kami, sehingga kami boleh terus mengerti bagaimana kami harus hidup. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua di sepanjang hari ini dan sampai ke depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Paskah adik-adik. It's a great day to thank our God. It's the right time right now to give Him praise, 'cause He loves us more than we could know. Gonna sing it out, shout it out, everybody let it out. Oh, oh, oh. Selamat Paskah adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Sekian ibadah online kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday, God bless you.